Iya, baik, kita akan mendengarkan kesaksian saudara yang sudah masuk. Ya, saya percaya kesaksian akan menambah iman kita kepada Tuhan. Karena itu tetap kirimkan kesaksian saudara, ya, dan pasti akan dibaca walaupun lama saudara ya, karena banyak yang mengirim. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Dewi dari Kerinci. Saya suka menonton dan sangat menghayati semua khotbah-khotbah Ibu. Saya mau bersaksi Bu, saya berumah tangga kurang lebih 4 tahun. Dan selama 3 tahun dalam rumah tangga kami selalu baik-baik saja. Namun di tahun yang terakhir ini, tepatnya tahun 2022, rumah tangga saya digoyah. Rumah tangga saya digoyah oleh perempuan yang dijumpai suami saya pada masa lalu. Dan saya difitnah dan dihina dengan suami saya karena hasutan dari perempuan itu. Dan di tengah pergumulan saya yang begitu berat ini, tiba-tiba ada penyakit muncul di leher saya, yaitu benjolan. Namun saya selalu berdoa sambil menangis setiap hari agar Tuhan menyembuhkan sakit saya. Dan Tuhan sungguh baik Bu kepada saya. Tuhan menjamah leher saya dan benjolan yang ada di leher saya seketika itu hilang. Saya tahu Tuhan memberikan mujizat itu dengan Dia menjamah saya. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jalan bagi rumah tangga saya. Dan Tuhan menjauhkan perempuan itu dari suami saya. Karena saya tahu Tuhan tidak mengizinkan perceraian terjadi. Namun Tuhan itu sangat baik sekali lagi. Karena berapa bulan yang lalu suami saya mengaku bahwa ada perempuan dalam rumah tangga kami. Dan setelah itu kami akhirnya berbaikan. Dan saya menerima suami saya walaupun rasanya sakit karena saya belum percaya dengan semua pengakuan dia. Namun saya yakin di balik pergumulan ini pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi rumah tangga kami. Karena kami belum memiliki keturunan Bu. Namun saya selalu berdoa dan percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan memberkati kandungan saya dan Dia akan berikan kami seorang anak. Bantu di dalam doa buat saya Bu, agar Tuhan memberikan anak bagi saya. Terima kasih untuk semua ya khotbah-khotbah Ibu, dan biarlah ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Ya. Satu kesaksian yang luar biasa, kita semua berdoa agar Ibu diberikan keturunan. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan sudah menjamah, menyembuhkan benjolan di leher dan sudah sembuh. Dan Tuhan juga sudah menjamah suami untuk kembali kepada Ibu. Ya, doa kami semua supaya Ibu semakin hari juga semakin disertai dan diberkati Tuhan rumah tangganya, ya, dan Tuhan segera memberikan keturunan. Dan juga jangan lupa Bu, lepaskan kepahitan, ya, meskipun sakit tapi pilihlah untuk melepaskan pengampunan. Jangan biarkan sakit hati terus ada dan menghantui, ya. Memang tidak gampang, tapi berdoa supaya Tuhan mampukan agar pemulihan itu tidak separuh-separuh, karena ada kuasa di dalam pengampunan. Iya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kemarin kita sudah selesai dengan berkat dan kutuk, ya. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka berkat akan mengikuti engkau. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman dan melakukannya, maka kutuk yang akan mengikuti engkau. Dan kita akan lanjutkan sekarang Ulangan pasal 29, perjanjian dengan Allah diperbaharui. 29 ayat yang pertama, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab
sesuai dengan perintah Tuhan selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Ya, jadi saudara, sesudah melihat kembali hukum-hukum Allah, akhirnya Musa ya meminta komitmen dengan mendesak bangsa itu untuk menghormati perjanjian yang mereka sebelumnya adakan dengan Tuhan, ya. Dan mengetahui firman Allah saja tidaklah cukup, ya, namun Musa mendorong bangsa itu untuk melakukan semua firman Tuhan. Akhirnya di Gunung Sinai kita tahu bersama ya 40 tahun sebelumnya Allah dan bangsa Israel telah membuat sebuah perjanjian. Ya, meskipun perjanjian itu terdiri dari banyak bagian. Ya, kalau saudara baca di kitab Keluaran, Imamat dan Bilangan, ya, maksudnya dapat diringkas dalam 2 kalimat. Yaitu Allah berjanji untuk memberkati bangsa Israel dengan menjadikan mereka bangsa yang melalui mereka seluruh dunia akan dapat mengenal Allah, ya. Sebagai balasan, bangsa Israel berjanji untuk mengasihi dan mentaati Allah agar dapat menerima berkat-berkat jasmani dan rohani. Di sini Musa melihat kembali perjanjian ini, ya, Allah masih tetap melakukan bagiannya dari perjanjian tersebut, ya, dia akan selalu melakukannya, tidak pernah batal janji Tuhan, ya. Namun bangsa Israel lah yang telah mengabaikan bagian mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan petunjuknya, hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan Musa menyatakan kembali perjanjian tersebut untuk memperingatkan bangsa itu bahwa kalau mereka tidak melakukan bagian mereka dalam perjanjian tersebut, maka mereka akan mengalami hajaran yang berat, saudara, ya. Sehingga akhirnya ya diperbaharui ya janji mereka dengan Tuhan. Ayat 2, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya." Ayat 3, cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi, ya, untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kau makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kau minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Musa memperingatkan kepada bangsa Israel ya bahwa Tuhan tetap setia dengan komitmennya untuk menyertai dan memberkati mereka. Tapi lihat, ya, Musa berkata, sudah begitu banyak mujizat yang kamu lihat di Mesir, apa yang Tuhan lakukan dengan Fir'aun dan pegawai-pegawainya, bagaimana mereka mati terbunuh ketika tenggelam di laut, ya, waktu Tuhan membentangkan jalan, laut menjadi jalan, ya, mereka melihat semua kebesaran Tuhan, tetapi ya itulah, tidak punya mata, tidak punya hati, tidak punya telinga untuk bisa memahami dan mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang besar dan dahsyat. Saudara, seringkali dalam hidup kita pun ya banyak orang yang sudah sebenarnya tahu bahwa engkau tuh hidup semua karena anugerah Tuhan. Kita bernapas, apapun yang kita peroleh hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi apa balasan kita kepada Tuhan? Ya, balasan apa yang sudah kita beri kepada Tuhan untuk mensyukuri hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran, atau sebaliknya balasan kita tetap berbuat dosa, ya, tetap hidup dalam kenajisan, percabulan, kepahitan, dan kita nggak mau menuruti hukum-hukum Tuhan dan tidak mau bertobat dan tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat andalan dan tempat pegangan hidup kita. Ya, Musa mengingatkan bangsa itu, kamu sudah melihat di padang gurun, kamu berjalan 40 tahun, bajumu nggak rusak. Bahkan roti tidak kau makan, ya, anggur juga tidak kau minum. Untuk di situ supaya kamu bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Bayangkan 40 tahun
Ya, nggak ganti baju tapi bajunya nggak rusak. Itu semua karena penyertaan Tuhan bagi mereka. Tapi ya tetap aja bangsa ini tidak bisa melihat. Ya, mereka berjalan 40 tahun nggak bawa roti, nggak bawa sangu, saudara, tidak bawa bekal. Tapi Tuhan pelihara mereka, ya, supaya apa artinya? Supaya mereka tuh tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan yang menyertai engkau. Ayat 7, ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan mendatangi kita untuk berperang. Dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase, dan yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ya, kalau kita melihat ketika itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan tidak siap untuk berperang. Ketika mereka didatangi oleh raja dan pasukannya, ya, oleh Raja Sihon, Raja Hesibon itu, dan Og, Raja Basan, ya. Tapi bangsa Israel mereka diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berperang dan mereka menang, saudara. Ya, walaupun tanpa pengalaman perang, tapi Tuhan menyatakan bahwa Dia menyertai mereka. Tapi ya tetap saja, ya. Ya, sama seperti bangsa Israel tidak memperhatikan pemeliharaan Allah di sepanjang perjalanan mereka. Kadang-kadang juga kita seperti itu, saudara, ya. Kita tidak memperhatikan semua cara Allah yang telah memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, memberikan kita nafas hidup, memberikan kita keluarga, pakaian yang baik, ya. Namun bagaimana cara kita itu membalas kebaikan Tuhan, saudara? Ya, cara apakah yang terbaik untuk bisa berhasil dalam kehidupan? Bagi orang Israel, langkah pertama adalah ya melaksanakan bagian mereka dalam perjanjian itu. Mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka. Hanya itu yang Tuhan minta, saudara. Demikian juga kita, saudara, ya. Kita harus lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, ya, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para ya pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Tuhan hanya mau, saudara, ya, untuk mereka itu datang kepada Tuhan. Ya, perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan semua tukang-tukang, tukang kayu, tukang timba air, ya, Tuhan suruh untuk mereka masuk ke dalam perjanjian dan sumpah yang sudah mereka ikrarkan dengan Allah, yaitu apa? Taat mengikuti perintah, petunjuk, dan peraturan Tuhan. Ya, hanya dengan begitu Tuhan pun akan memberkati hidup mereka. Ya, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepada engkau, seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan sudah memberi janji Dia akan mengangkat bangsa Israel di antara semua bangsa-bangsa yang lain, memberikan mereka kemasyuran. Cuma satu, asal mereka tunduk pada firman dan kebenaran Tuhan. Ya, kita harus menyadari, saudara, sebenarnya Tuhan hanya minta satu, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bersandar dan sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan dan takluk kepada firman dan peraturan Tuhan. Ya, bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.
Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Saudara, jadi itu dikatakan bukan hanya dengan mereka, tapi dengan semua orang yang ada di situ dan dengan semua orang yang bahkan belum ada. Jadi termasuk dengan kita pun Tuhan mengikat perjanjian itu. Kalau kita mau setia, kalau kita mau taat kepada Dia, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat semua janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Asal kita mau setia, kita mau taat kepada Dia, saudara. Persoalannya hari ini, kita mau taat nggak kepada Tuhan? Mau taat nggak kepada firman-Nya, ya? Dikatakan di sana untuk semua orang yang bahkan tidak ada di sana. Perjanjian ini diberitahukan, ya saudara. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan, ya, di tengah-tengah segala bangsa yang telah kamu lalui negerinya. 17, dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala-berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum, keluarga, dan suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah, ya, dan pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Waduh, sangat mengerikan, saudara, ya. Tuhan berkata jangan sampai, ya, ada orang-orang ikut menyembah batu dan kayu, dewa-dewa mereka menjadi kekejian. Sebab itu janganlah ada di antara kamu laki-laki atau perempuan, kaum, keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah dan pergi berbakti kepada Allah bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh, kata Tuhan. Musa memperingatkan kepada bangsa itu, saudara, ya, bahwa pada waktu orang-orang Ibrani memilih untuk berpaling dari Allah, ada akar yang ditanam yang akan menghasilkan buah yang pahit serta racun. Bila kita memutuskan untuk melakukan apa yang, ya, kita tahu itu adalah salah atau dosa, maka itu artinya kita sedang menanam satu benih racun, ya, yang akan membawa kutuk dalam hidup kita. Dosa itu sama dengan racun yang mematikan. Dosa sama dengan racun atau ipuh digambarkan di situ. Jangan ada orang yang hatinya itu ada akar yang akan menimbulkan racun dalam diri mereka. Dosa itu racun. Engkau yang terus berbuat dosa, engkau yang terus hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kemabukan, kepahitan, judi, dan lain sebagainya. Tinggal tunggu waktunya, maka racun itu atau dosa itu akan membunuhmu, engkau akan mati binasa. Ya, Musa mengingatkan itu kepada bangsa ini. Demikian juga bagi kita hari ini, saudara, ya. Bila kita memutuskan untuk hidup dan melakukan dosa, maka kita sedang menanam satu benih kejahatan yang akan mulai bertumbuh di luar kendali dan akhirnya menghasilkan kesedihan dan penderitaan. Tetapi kita dapat mencegah benih dosa tersebut untuk berakar. Kalau Anda sudah melakukan suatu kesalahan, akuilah hal itu kepada Allah dan juga kepada sesamamu manusia atau kepada hamba Tuhan, ya. Dan kalau benih itu tidak pernah mendapatkan tanah yang subur, maka buahnya tidak akan pernah, ya, masuk dalam hati dan hidup kita. Iblis itu menanamkan benih dosa. Tapi kalau kita sudah terlanjur jatuh satu dosa, cepat-cepat bertobat, akui di hadapan Tuhan, akui di hadapan manusia, supaya engkau bisa ditolong keluar, supaya iblis tidak mendakwa engkau. Jangan sampai engkau menanam benih yang akan menghancurkan, ya, dosa yang akan menghasilkan racun dan ipuh yang mematikan. Ayat 19, tetapi apabila seseorang, ya, pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang
kekeringan, ya, akan dimusnahkan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Kalau ada orang yang sudah hidup dalam dosa tapi masih menyangka bahwa dia diberkati Tuhan. Ada loh saudara, orang-orang yang melakukan dosa tapi menyangka itu berkat Tuhan. Misalnya, ya, ada seorang yang mengaku pelayan Tuhan, dia itu menjadi simpenannya om-om, ya, lalu dia pamer, ya, dia naik mobil, dia pamer di sosial media, lalu bisanya menulis puji Tuhan, ya, atas semua berkat-berkat Tuhan yang bisa saya nikmati. Padahal itu, ya, bukan berkat Tuhan, itu adalah hasil dari kejahatannya. Dia berbuat dosa tapi dia berkata bahwa Tuhan masih memberkati dia. Ini dikatakan di situ, ya, mengerikan saudara. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan firman itu menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, berlaku dosa, dia akan dilenyapkan kata Tuhan, bahkan namanya akan dihapuskan dari bawah kolong langit. Ya, ada saudara orang yang jadi simpenan, ya, seorang homo saya tahu. Ya, dia homoseksual, dia disimpan oleh, ya, om-om, ya, lalu dia dibiayai ke luar negeri, dia dibiayai, ya, jalan-jalan, lalu bisa bikin status puji Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan. Ada orang-orang yang dengan sengaja tahu bahwa itu adalah dosa, tapi mereka berkata itu adalah berkat Tuhan. Hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan dan engkau berpikir bahwa Tuhan masih memberkati engkau. Bertobat saudara, ya. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, dikatakan di sini ayat 20, yang sudah sengaja berbuat dosa tapi pura-pura nggak tahu dan masih berkata bahwa dia akan tetap diberkati. Ya, Tuhan tidak akan mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. 21, Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dan dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, ya, yakni anak-anakmu yang akan bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang akan datang dari negeri yang jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak akan tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora. Atma, ya, dikatakan Atma dan Seboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Ya, apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora telah membuat kita melihat bahwa Tuhan tuh nggak main-main, saudara, ya. Jangan main-main dengan dosa, sebab Tuhan itu Tuhan yang membenci dosa. Ya, Sodom dan Gomora dibinasakan seluruhnya, mati, tidak ada yang tersisa. Ya, dikatakan ayat 24, bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga mendatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Ya saudara, kita lihat di sana akhirnya Tuhan melepaskan kutuk karena bangsa ini nggak mau setia untuk menyembah dan taat kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya murka Tuhan bangkit ayat 27 ya terhadap negeri ini, sehingga didatangkannya ke atas mereka segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini.
Ya, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dan murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Ya, jadi ada beberapa rahasia yang Allah pilih untuk tidak menyatakannya kepada kita. Mungkin karena beberapa alasan, ya. Pikiran kita yang terbatas tidak sepenuhnya bisa memahami ya rahasia-rahasia Tuhan. Ya, seberapa hal ya tidak perlu kita ketahui sebelum kita menjadi lebih dewasa. Allah itu bersifat tidak terbatas dan Maha Tahu, sedangkan kita ini memiliki kapasitas atau batas. Ya, tidak sama dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan ya, apa yang tersembunyi itu tersembunyi bagi Allah. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita. Saudara, ya kita belajar dari kitab ini pentingnya kita ini setia kepada Tuhan. Jangan ya meninggalkan Tuhan dan mengabdikan hidup kepada dosa atau kepada ya kenajisan, percabulan. Itu merupakan ala-ala huruf kecil. Kalau kita lebih mencintai dosa, itu artinya kita mengabdikan hidup kita ya kepada dosa dan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita bertobat dan mari kita hidupi firman Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa, kita renungkan firman. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang sudah menegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau juga Tuhan yang akan berbicara terus bagi hidup kami. Engkau juga Tuhan yang akan menyatakan semua maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami membuka hati malam ini. Jauhkan hidup kami dari dosa, tapi beri hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Kita tidak bermain-main dengan dosa dan berkata, aku diberkati, padahal kita tahu kita hidup dalam dosa. Bertobat hari ini. Kalau di antara kita yang tidak melakukan firman Tuhan, betapa pentingnya kita hidup dalam kebenaran, karena Allah itu adalah kebenaran. Tuhan berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa malam ini dan mereka mau bertobat, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, apapun itu, kepahitan, amarah, kebencian, ketakutan, dosa-dosa yang menghalangi kami datang pada Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan setiap anak-anak-Mu yang terikat. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang bermasalah dalam rumah tangga, biarlah pemulihan terjadi. Mereka yang bermasalah dengan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja, pulihkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Berkati yang sakit, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku disembuhkan dalam nama Yesus. Patahkan, hancurkan segala kuasa sakit penyakit ini, kalau karena dosa ampuni aku Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang menjadi berkat karena ada kebenaran. Segala dosa-dosa ada bangsa ini kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati bangsa kami Tuhan. Biar Indonesia boleh menjadi negara yang memberkati negara-negara lain, karena Indonesia diberkati dan disertai Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, Tuhan memberkati di atas bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa yang lain dalam nama Yesus. Hujan pertobatan tercurah dan kami menghormati Tuhan. Karena itu mari buka hatimu, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, untuk menerima semua berkat-berkat yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga. Dengan cinta kasih-Nya oleh Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, bahkan oleh penyertaan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita. Mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel, selamat malam.